Halo Bapak Ibu semuanya, ketemu saya lagi dengan Dr. Roni Tamba di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Kali ini kita akan membahas satu pertanyaan seorang ibu kepada saya. Dia bertanya kepada saya, "Dok, kira-kira bagaimana cara membedakan anak yang berhenti makan itu karena dia sudah kenyang atau karena dia tidak suka dengan menu makanan yang saya buat?" Nah, tentu juga pertanyaan ini terlihat sepele, tapi memang benar-benar butuh pengetahuan tentang apa yang membedakan antara kedua jenis ini. Anak berhenti makan karena dia sudah kenyang atau karena dia tidak suka menu. Sebelum bahasnya, seperti biasa Bapak Ibu semuanya, saya tetap mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah rajin menyimak materi-materi kami di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Dan bagi Anda Bapak Ibu yang baru pertama kali menyimak materi kami, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like, dan boleh di-share kepada teman-teman yang lain. Ada banyak orang tentunya yang membutuhkan materi dan manfaat yang sama ini. Yuk kita mulai pembahasannya. Bapak Ibu semuanya, yang namanya MPASI adalah proses belajar. Belajar ini bukan hanya belajar pada si bayi, tapi juga belajar pada orang tua atau khususnya ibu. Bagaimana seorang bayi itu belajar cara makan, mengunyah, menelan, merespon ketika dia sudah lapar, bagaimana sikapnya, kalau sudah kenyang, bagaimana juga sikapnya. Dan juga belajar pada orang tua atau ibu, bagaimana cara seorang ibu untuk mengolah yang namanya bahan-bahan makanan sehingga bisa membuat MPASI yang berkualitas. Jangan hanya tujuannya untuk membuat anak kenyang, tapi bagaimana untuk membuat makanan sesuai dengan porsi lambung si bayi itu bisa untuk menunjang kalori untuk tumbuh kembangnya. Ya, karena sering sekali saya dapatkan kasus itu anaknya katanya makannya lahap tapi beratnya tidak naik dengan baik. Tentu ini merupakan mungkin saja karena densitas kalorinya yang kurang. Nah, itu merupakan proses belajar. Yang kedua adalah proses belajar seorang ibu untuk menyiapkan makanan dengan tekstur yang sesuai dengan bayi. Jangan sampai usia misalnya 7 bulan sudah dikasih bubur kasar atau nasi biasa dengan harapan semakin cepat bayinya naik tekstur semakin bagus. Padahal itu akan membuat anak tidak mau makan. Anak tutup mulut yang katanya orang itu BTM. Padahal bukan demikian. Yang berikutnya, seorang ibu belajar untuk merespon bagaimana sinyal yang ditunjukkan seorang bayi. Ketika bayinya sedang mengantuk, ketika bayinya sedang lapar, ketika bayinya sedang kenyang, tentu si bayi akan memberikan sinyal. Nah, bagaimana kita meresponnya? Misalnya ketika bayinya sedang ngantuk, apakah kita memaksanya? Kalau kita maksa mereka makan, tentu ini akan menjadi drama penolakan yang luar biasa. Jadi, ingat, proses MPASI juga adalah proses belajar di mana belajar pada bayi dan belajar pada ibu. Dua-duanya belajar sehingga nanti respon dan hasilnya akan bagus. Sekarang, bagaimana kalau misalnya ada satu kasus bayi disuapin makan terus tiba-tiba dia menolak makan? Nah, apakah memang mereka itu sudah benar-benar tidak mau makan karena kenyang atau karena tidak suka menu yang kita buat? Ini merupakan pertanyaan yang akan saya jawab kali ini. Sebelum menjawabnya, Bapak Ibu semuanya ingat, tentukan dulu target jumlah porsi makan yang seharusnya dihabiskan seorang bayi. Misalnya ketika bayi usia masih baru MPASI 2-3 sendok itu cukup sekali makan. Misalnya usianya 9 bulan sepertiga mangkok cukup. Atau misalnya usia 1 tahun setengah mangkok cukup. Nah, ini adalah awalnya. Jangan sampai misalnya anak baru mulai makan, kita sudah punya target sepertiga mangkok harus dihabiskan. Tentu ini merupakan secara terjemahan yang kurang baik ya. Kalau misalnya seperti itu, tentunya kita akan berusaha memaksa bayi itu untuk makan. Membuat mereka akan mingkem mulutnya, tidak mau makan. Dan juga mereka akan menolak untuk makan. Itu yang pertama, tentukan dulu target bayi ini sekali makan berapa sih habisnya. Nah, setelah itu baru misalnya ketika kita suapi bayinya makan, terus dia sudah melewati target porsi makannya, dan kadang-kadang kalau misalnya kita suapin lagi dia mingkem, itu artinya bayi itu menolak makan karena sudah kenyang. Nah, jadi itu ya yang pertama ya. Kalau misalnya bayi itu dari awal disuapin sudah ogah-ogahan,
terus jatuh pada dia menolak makan, dan kemudian kita lihat target porsi makannya itu belum sesuai, berarti mungkin saja bayi ini tidak suka dengan menu makanan yang kita buat, atau mungkin ada faktor yang lain. Misalnya bayi sedang ngantuk, kegerahan, atau tidak mood untuk makan. Nah, ini perlu kita kaji. Kalau sudah kita kaji, maka berikutnya kita lakukan perbaikan. Demikian Bapak Ibu semuanya, kita sudah membahas bagaimana cara membedakan anak yang menolak makan, apakah karena sudah kenyang atau memang tidak suka menu makanan yang kita buat. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat bagi kita semuanya. Salam sehat, dadah.